Pertempuran Manado 1942. Latar belakang, kronologi, dan dampak. Dari Kompas.com. Pertempuran Manado merupakan bagian dari invasi Jepang untuk merebut Hindia Belanda. Peperangan yang berlangsung sejak 11–12 Januari tahun 1942 ini terjadi di Manado, bagian utara semenanjung Minahasa, di Pulau Sulawesi. Pertempuran Manado menandai kali pertama Jepang mengerahkan pasukan terjun payung dalam operasi militernya. Pertempuran selama 2 hari ini menewaskan 140 tentara Belanda dan sekitar 50 tentara Jepang. Meski Manado tidak menyimpan bahan baku tertentu yang dibutuhkan Belanda, tetapi wilayah ini dinilai memiliki prospek yang bagus untuk kebutuhan militer. Sehingga, Belanda mendirikan pangkalan angkatan laut di sisi tenggara Danau Tondano dan Teluk Manado. Selain itu, Belanda juga mendirikan pangkalan pesawat amfibi dan 2 landasan udara, Lanut, di Manado. Pada 1942, Jepang mulai datang ke Indonesia dengan upaya merebut Hindia Belanda, khususnya Pulau Jawa. Untuk bisa menaklukkan Jawa, Jepang membutuhkan dukungan angkatan udara dari beberapa wilayah, salah satunya dari Pulau Sulawesi. Oleh karenanya, Jepang harus lebih dulu menaklukkan basis Belanda yang ada di Manado. Pendaratan pasukan pertama di Manado untuk menguasai Manado, Jepang membentuk beberapa unit pasukan. Salah satunya, unit serangan timur yang dipimpin oleh Laksda Takeo Takagi, yang kemudian diturunkan kepada Laksda Raizo Tanaka. Rencananya, Raizo akan menugaskan pasukan pendaratan khusus gabungan Sasebo dan pasukan pendaratan Angkatan Laut khusus Yokosuka pertama dalam misi ini. Pada tanggal 10 Januari tahun 1942, kapal-kapal pengangkut Jepang terlihat oleh pasukan Belanda, sehingga Komandan Militer Manado Silmoller menyebar pasukannya di posisi yang telah ditentukan. Silmoller juga memerintahkan pasukan gabungan Kapten Kron untuk menempati garis pantai Manado dan menjaganya dari kemungkinan pendaratan pasukan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 11 Januari pukul 4 pagi, pasukan Sasebo dan Kapten Mori berhasil mendarat di pantai utara dan selatan Manado. Setelah berita pendaratan Jepang terdengar, pasukan gabungan Manado segera mundur ke Pineleng dan Tinur. Silmoller kemudian segera mengirim 5 brigade di bawah Letnan van der Laar di Timohon ke Tinur untuk mendukung sisa pasukan gabungan di sana. Belanda berusaha sebaik mungkin untuk menjaga pertahanan mereka, tetapi Kapten Mori berhasil merebut Manado, dan kemudian bergerak ke selatan menuju Timohon. Setelah itu, Silmoller menarik lagi 3 brigade pasukan van der Laar ke Timohon untuk memperkuat pertahanan kota. Untuk bisa bertahan dari serangan tank Jepang, pasukan Belanda segera menyiapkan pohon besar yang ditumbangkan sewaktu tank Jepang melintas. Strategi ini berhasil menghancurkan 3 tank Jepang dan memaksa Kapten Mori pasukannya mundur. Pendaratan pasukan kedua di Kema pada tanggal 11 Januari tahun 1942 pukul 4.20 pagi. Pasukan Sasebo 1 dan 2 yang dipimpin oleh Hashimoto Uroku mendarat di Kema. Mereka langsung menyerang 2 brigade Radema, yang ditugaskan untuk mempertahankan pesisir Kema dan Ajer Madidih. Dalam kurun waktu 24 jam, Jepang sudah berhasil menguasai semua kota besar dan kecil di Manado. Penerjunan pasukan terjun payung pada tanggal 11 Januari tahun 1942 pukul 6.30 pagi, Jepang menerbangkan 28 pesawat pengebom Mitsubishi G3M, NEL, sembari membawa kelompok terjun pertama. Sayangnya, ketika pesawat ini mendekati utara Sulawesi, sekelompok Mitsubishi F1M, PIT, yang melindungi armada laut salah menyerang, sehingga pesawat G3M jatuh dan menewaskan 12 orang di dalamnya. Agar peristiwa seperti itu tidak terulang, pesawat tempur Mitsubishi Zero, yang diterbangkan dari kapal induk Suiho, mengawal penerbangan selanjutnya sampai ke titik terjun. Begitu sampai di Lanut Langoan, pasukan terjun payung pertama diturunkan pada pukul 9.52 pagi. Pasukan Belanda yang dipimpin Van den Berg pun segera memerintahkan sisa pasukannya untuk mengambil posisi di barat Kakas. Mereka ditugaskan untuk bertahan dari kemungkinan adanya penerjunan selanjutnya.
Meski pasukan Belanda memberikan perlawanan keras terhadap pasukan terjun payung Jepang, Lanut Langoan dapat direbut pada pukul 11.25. Hari berikutnya, atau pada tanggal 12 Januari tahun 1942, pasukan terjun payung kedua Jepang dikirim dan langsung menyerang kota Langoan dan Tompaso. Langoan berhasil dikuasai pada pukul 11.25, dan Tompaso 1 jam kemudian. Dampak setelah kekalahan Belanda, antara 13–16 Januari tahun 1942, pasukan khusus pendaratan gabungan Sasebo Jepang melakukan operasi pembersihan di Manado dan wilayah sekitarnya. Setelah selesai, pasukan Jepang dikumpulkan di Manado untuk memulai persiapan menguasai Kendari. Peristiwa pertempuran Manado menewaskan 32 orang dari pasukan pendaratan Angkatan Laut Khusus Yokosuka II dan 90 lainnya terluka. Korban itu ditambah 12 orang tewas dari pasukan pendaratan khusus gabungan Sasebo dan 154 lainnya mengalami luka. Sedangkan di pihak Belanda, sebanyak 140 tentara tewas dan 48 lainnya ditangkap oleh Jepang.